Bab 35, Inkarnasi Iblis. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, pada detik itu juga, semua orang terdiam. Kemudian, kemarahan mereka pun meledak bagaikan letusan gunung berapi, cercaan pun tak berhenti berkumandang. Sialan! Angkuh sekali bocah ini! Berani-beraninya dia menyuruh Raja Naga Hitam turun untuk menemuinya. Apa dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah Raja Naga yang baru hanya karena dia memegang titah Raja Naga? Sepertinya dia tidak tahu situasinya sendiri malam ini. Naga hitam yang duduk di singgasananya juga perlahan berdiri. Dengan tinggi 190 cm, dia tampak seperti menara besi yang kokoh. Menarik! Seorang anak buangan dari keluarga dan warta berani berlagak hebat di hadapanku. Sudahlah, demi titah Raja Naga, aku akan turun. Saat berbicara, raut wajah si naga hitam menjadi sinis dan bibirnya membentuk suatu senyum keji. Saat dia melangkah maju, langkah kakinya begitu berat sehingga jejak langkahnya terlihat jelas. Konsekuensi karena membuat Raja Naga Hitam tersinggung tentu sudah sangat jelas. Tuan! Saat ini, seseorang di bawah komandonya memberanikan diri untuk berbicara. Bocah itu terlalu sombong. Tuan, kenapa Anda harus menanggapinya? Biarkan aku yang turun dan mematahkan kaki anak itu. Setelah itu, akan kuseret dia kemari. Raja Naga Hitam memandang lekat-lekat bawahannya itu. Orang yang mengatakan itu adalah 4 Raja Iblis di bawah komandonya sendiri. Dia dijuluki Inkarnasi Iblis dan orang itu juga adalah muridnya. Yang lain pun mengangguk setuju. Benar, masalah sepele seperti itu tentu tidak perlu sampai merepotkan Raja Naga Hitam. Inkarnasi Iblis, apa kamu perlu bantuan kami? Tubuh si Inkarnasi Iblis terguncang karena tawanya sendiri. Dia dengan percaya diri berkata, bantuan untuk menghadapi si cecunguk itu? Kalau bukan karena dia memiliki titah Raja Naga, aku bisa saja menyuruh anak buahku untuk menghabisinya. Semuanya, tunggu di sini. Beri aku waktu 5 menit. Pada saat ini, pria botak yang telah menculik Kanaya dan bertarung dengan Dirga hari itu bangkit dan mengingatkannya. Inkarnasi Iblis, jangan meremehkan musuhmu. Anak itu memiliki kemampuan. Bagaimanapun, pria botak ini juga seorang petarung yang hebat di bawah komando Naga Hitam. Tetapi, di hadapan Dirga, dia sama sekali tak berkutik. Hah! Itu karena kamu lemah. Inkarnasi Iblis berkata dengan gusar. Mana mungkin aku bisa disamakan denganmu? Sembari dia berbicara, Inkarnasi Iblis berbalik dan pergi dengan gagah berani. Sial! Kebaikan hatiku malah diinjak-injak olehnya. Pria botak itu sangat marah sehingga dia duduk lagi dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Aku ingin melihat bagaimana kamu menangani orang itu. Setelah si Inkarnasi Iblis turun untuk membuat perhitungan dengan Dirga, aula utama di lantai teratas kembali heboh. Raja Naga Hitam, duduklah. Oh, seharusnya aku mengubah panggilanku dan memanggilmu Raja Naga. Haha. Setelah bocah itu dihabisi dan titah Raja Naga direbut kembali, gelar Raja Naga bawah tanah akan sepenuhnya menjadi milikmu. Dari samping, seorang pria paruh baya tertawa-tawa sambil memuji-muji Naga Hitam. Nama orang ini adalah Tio Maruba. Dia adalah anggota keluarga Maruba, salah satu dari 10 keluarga besar di kota Segara. Setelah melepaskan diri dari keluarga Warsito, tambang energi yang dikelola oleh keluarga Maruba menjadi makin berjaya. Mereka juga memiliki kerjasama yang erat dan koneksi dengan dunia bawah tanah. Keluarga Maruba kini telah menjadi sponsor di balik Raja Naga Hitam serta telah menjadi tamu kehormatan di sini. Ada yang mendanai dan ada yang menyediakan jasa. Sungguh suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Haha, Bos Tio, kuharap perkataanmu benar terjadi. Raja Naga Hitam kembali duduk di singgasananya dengan gagah. Dia tertawa lepas sebab dia merasa sangat puas. Saat ini, dia telah mengumpulkan semua pemimpin di bawah komandonya dan mengundang banyak tokoh terkemuka dari kota Segara. Dia seakan-akan menyatakan kepada publik bahwa dia adalah Raja Naga bawah tanah yang sebenarnya. Sampai aku mendapatkan titah Raja Naga dan dengan bantuan dari keluarga Maruba, aku akan menyatukan kekuasaan bawah tanah Provinsi Sambina. Tatapan mata Raja Naga Hitam dipenuhi dengan ambisi liarnya. Sampai saat itu tiba, keluarga Maruba juga akan mengandalkan Raja Naga untuk membantu keluarga Maruba mencapai puncak 10 keluarga besar. Tio menjawab sambil tersenyum. Beberapa detik kemudian, Inkarnasi Iblis yang naik lift sendirian tiba di lobi lantai 1. Apa kamu Naga Hitam? Dirga belum pernah melihat naga hitam, tetapi ketika dia melihat orang ini, dia diam-diam merasa kecewa. Dalam benaknya, dia berpikir jika orang ini adalah naga hitam, para anak angkat guru ke-7 sudah terlalu lemah. Dia tidak pantas berdiri di puncak. Mana mungkin seorang yang terhormat seperti tuanku turun untuk menemuimu? Aku menyarankanmu untuk menyerahkan titah Raja Naga baik-baik,
lalu ikuti aku ke atas untuk menunggu keputusan tuanku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu sekarang dan menyeretmu naik. Sembari dia berbicara, inkarnasi iblis membunyikan sendi jari-jarinya untuk mengintimidasi Dirga. Apa kamu akan bekerja sama dengan Patu atau mau menunggu sampai aku bertindak? Melihat ini, Dirga menggelengkan kepala dengan kecewa. Dasar naga hitam itu. Beraninya dia menolak undangan dariku. Alih-alih menyambutku, dia malah mengutus cecungu kecil sepertimu. Sepertinya aku sudah terlalu baik padanya. Mendengar ini, inkarnasi iblis menjadi marah. Dia lalu membentak. Diam! Bocah tengik, berani-beraninya kamu berbicara seperti itu pada tuanku. Memangnya kamu siapa? Pantaskah kamu sampai membuat Tuan Naga turun untuk menemuimu? Sepertinya kamu harus dipaksa mengerti. Akulah yang akan menghabisimu dan menyeretmu. Di sela-sela perkataannya, inkarnasi iblis berseru dan menerjang Dirga. Saat ini, para wanita cantik di depan meja resepsionis hendak memperingati inkarnasi iblis untuk tidak meremehkan musuhnya. Sebab Supardi tumbang hanya dalam satu serangan dan salah satu tangannya telah terpotong. Namun, sebelum mereka sempat memperingatinya, kedua orang yang sedang berdebat itu sudah saling baku hantam. Hanya dalam sekejap. Kekuatan inkarnasi iblis memang jauh lebih hebat daripada kekuatan Supardi. Sebab, dia adalah murid dari Raja Naga Hitam. Namun, di mata Dirga, mereka semua bukan tandingannya. Mereka bahkan tak layak menjadi lawannya. Mati kamu! Dirga menendang dengan satu kakinya. Tendangannya seperti embusan angin kencang. Kerak! Tiba-tiba terdengar suara tulang dan tendon yang patah. Kedua kaki inkarnasi iblis patah hingga dia jatuh tersungkur. Ah! Kakiku! Inkarnasi iblis menggeliat di lantai seperti layaknya ikan. Dia ingin bangkit berdiri, tetapi hal tersebut mustahil dilakukan. Baru kemudian dia menyadari bahwa kakinya telah lumpuh. Bagaimana ini mungkin? Sekujur tubuh inkarnasi iblis dibasahi keringat dingin. Dia sulit untuk mempercayainya. Dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi barusan. Kakinya benar-benar ditendang hingga patah. Pada saat ini, Dirga berjalan dengan santai, lalu berdiri di hadapan inkarnasi iblis dan menatapnya dengan sinis. Dirga lalu kembali berkata tegas. Kembalilah dan beritahu naga hitam kalau dia tidak mau kakinya patah, segeralah turun untuk menemuiku. Bab 36, peringatan terakhir. Saat ini, naga hitam dan Tio sedang makan-makan dan minum-minum dengan gembira. Dia dengan bangga memperkenalkan 4 petarung hebat yang dia angkat dan latih sendiri. Muridku yang tertua adalah orang yang baru saja turun. Dia dijuluki inkarnasi iblis. Di antara mereka berempat, dialah yang paling terampil. Dia adalah murid favoritku. Mungkin dia bisa mengambil alih posisiku kelak. Tio memujinya. Dia memang bibit unggul. Raja Naga harus menjaganya baik-baik. Pada saat ini. Lapor. Gawat. Tiba-tiba, 2 orang bawahan yang memapa inkarnasi iblis di kedua sisi bergegas masuk ke dalam ruangan. Guru! Sekembalinya ke aula lantai teratas, dengan perasaan yang malu dan marah, inkarnasi iblis tersungkur jatuh. Maafkan muridmu yang tak berguna ini. Aku tidak berhasil menyeret bocah itu ke sini. Dia bahkan mematahkan kedua kakinya. Melihat ini, suasana di sekeliling pun menjadi sunyi senyap. Mereka pikir inkarnasi iblis pasti akan berhasil, tetapi tak disangka dia malah gagal total. Inkarnasi iblis benar-benar kalah di tangan bocah itu. Bocah itu, apa dia sekuat itu? Kamu pasti sudah meremehkan musuh sehingga menjadi ceroboh, kan? Melihat ini, Tio juga sangat terkejut. Dalam hatinya dia berpikir, bukankah bocah itu anak buangan dari keluarga Danuarta? Sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Aku sudah tahu. Saat ini, pria botak yang pernah bertarung sekali dengan Dirga, diam-diam menghela napas lega. Dalam hatinya dia berpikir, bukankah tadi kamu menghinaku? Lihat apa yang terjadi. Kamu bahkan kehilangan kakimu. Nasibku masih jauh lebih baik. Untuk beberapa waktu lamanya, semua orang di aula merasa terkejut serta marah. Mereka merasa amat gusar terhadap keadaan si inkarnasi iblis yang begitu menyedihkan. Terutama naga hitam, raut wajahnya menjadi begitu muram. Baru saja, dia membanggakan kehebatan muridnya, tetapi kenapa muridnya malah diseret kembali seperti binatang? Muridnya juga kehilangan kedua kakinya. Bukankah ini sama saja dengan menampar harga diri naga hitam? Tidak masuk akal. Raja Naga Hitam menyentak singgasananya. Dia sontak bangkit berdiri, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mencekam. Bocah! Berani sekali dia menyakiti anak buahku. Padahal aku berencana untuk mengampuni nyawanya apabila dia menyerahkan titah Raja Naga dengan patuh. Sepertinya dia sendiri yang suka cari gara-gara. Jangan salahkan kekejamanku nanti.
Kemudian, Raja Naga Hitam berencana untuk turun langsung dengan membawa serta orang-orangnya untuk membunuhnya. Kakak, kakak tidak perlu repot-repot. Kemudian, muncul seorang pria kurus di bawah komandonya. Tubuhnya sangat kurus dan sosoknya suram. Di wajah kurusnya, ada suatu penutup mata hitam menutupi salah satu matanya. Orang ini adalah wakil kedua Naga Hitam. Dia mahir dalam menembak dan merupakan petarung hebat dan orang kepercayaan Naga Hitam yang paling cakap. Dia pernah bertempur sehidup dan semati bersama Naga Hitam dan ditembak hingga salah satu matanya menjadi buta. Karena itu, dia dijuluki Mata Satu. Meskipun dia kehilangan salah satu matanya, hal itu tidak memengaruhi keahliannya. Sebaliknya, malah meningkatkan indera penglihatannya dan bakatnya yang luar biasa. Dia dapat membunuh orang dengan cara yang tidak terlihat. Memangnya kenapa kalau anak itu bisa berkelahi? Apa dia bisa menangani senjata api? Aku akan menjatuhkannya dan menembak bocah itu hingga tubuhnya berlubang seperti sarang lebah. Mendengar ini, Raja Naga Hitam merasa lebih tenang. Lagi pula, dengan identitasnya, tidak pantas baginya untuk berurusan langsung dengan seorang buangan dari keluarga Danwarta. Karena bocah itu yang mencari gara-gara, dia tidak akan setengah-setengah lagi. Lebih baik anak itu dibunuh saja. Awalnya, Raja Naga Hitam ingin menanyakan dari mana asal titah Raja Naga tersebut. Tetapi karena amarahnya, dia sudah tidak peduli tentang hal itu lagi. Bagus. Raja Naga Hitam mengangguk setuju. Karena dia menolak untuk datang kemari hidup-hidup, maka bawa mayatnya ke sini. Dengan lambaian tangannya, dia memberi tugas bagi lebih dari 10 orang yang bersenjata lengkap. Melihat wakil kedua turun langsung untuk membuat perhitungan, semua orang merasa tenang. Mereka bahkan bisa membayangkan mayat yang akan dibawa nanti pasti akan penuh dengan lubang peluru. Di sela-sela pembicaraan orang-orang, Mata Satu telah memimpin lebih dari 10 anak buah kepercayaannya. Masing-masing memegang 2 senjata dan turun dengan lift. Begitu pintu lift terbuka, tanpa basa-basi, mereka pun menembaki seluruh aula. Bocah dari keluarga Danwarta, atas perintah kakakku, aku datang untuk mengambil nyawamu. Mata Satu mengarahkan bidikan ke dahi Dirga, kemudian menembakkannya. Setelah itu, dia menurunkan senjatanya. Jika bukan karena dia masih harus menyeret mayat Dirga kembali, dia seharusnya sudah berbalik dan pergi. Sebab, dia yakin, bidikannya tepat. Ah! Ketika para wanita cantik di depan meja resepsionis melihat wakil kedua tiba-tiba mengangkat senjatanya untuk menembak, mereka langsung bersembunyi di bawah meja resepsionis. Tubuh mereka pun gemetaran karena takut. Malang sekali nasib orang itu. Karena ketika wakil kedua turun, dia tidak memberinya kesempatan lagi untuk bergerak. Pada saat ini, melihat ini, Dirga agak mengerutkan keningnya. Naga Hitam sekali lagi menguji batas kesabarannya, sekarang dia telah berhasil membuat Dirga marah. Kemudian Dirga melangkah keluar, jemarinya membentuk suatu simbol. Lalu, dari tubuhnya terpancar suatu cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, puluhan peluru yang ditembakkan berhenti di udara. Seluruh peluru tertanam dalam cahaya keemasan itu. Bagaimana mungkin? Melihat ini, si Mata Satu pun tercengang-cengang. Dia merasa seperti melihat hantu. Seumur hidup dia telah berkutat dengan senjata api dan telah menembak banyak orang. Tetapi selama hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat kejadian aneh di hadapannya ini. Mata Satu tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Dia tidak berani mengabaikannya. Mata Satu lalu mengisi amunisinya lagi dan menembaknya. Dor, dor, dor. Lebih dari 10 orang bergantian menembak secara acak, menembakkan semua peluru di dalam senjata api mereka. Namun, musuh mereka bukan hanya tidak tumbang. Tidak ada satu peluru pun yang bisa mendekati Dirga. Kemudian, Dirga mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, cahaya keemasan itu meledak. Seperti waktu yang dimundurkan, seluruh peluru yang berhenti di udara ditembakkan kembali. Ah! Semua orang menjerit kesakitan. Orang-orang di sekitar Mata Satu tertembak dan langsung mati. Ah! Mataku! Pada akhirnya, Mata Satu menutupi satu-satunya mata kanannya yang tersisa dan jatuh berlutut, jeritannya mengenaskan. Suara yang nyaring itu terus menggema. Para wanita cantik yang bersembunyi di bawah meja resepsionis merasa ada yang aneh dengan suara tersebut. Kenapa yang menembak malah berteriak lebih keras? Mereka dengan nekat menjulurkan kepala mereka dan melihat kejadian yang begitu mengerikan. Di luar lift, wakil kedua dan pasukannya semuanya tertembak. Wakil kedua dibutakan. Dia pun berlutut di depan Dirga. Namun, Dirga, yang seharusnya ditembak hingga tubuhnya berlubang malah tidak terluka sama sekali. Apa Naga Hitam tidak mengerti bahasa manusia? Dirga berdiri di depan Mata Satu, dia lalu menjambak rambut Mata Satu dan melemparkannya kembali ke lift. Kembalilah dan katakan pada Naga Hitam, turunlah dan temui aku.
Sekarang juga. Segera. Kesabaranku ada batasnya. Kalau dia berani melanggar perintahku lagi, dia harus membayar dengan nyawanya.